Kisah ini berawal dari Angga yang mendorong temannya yaitu Harta untuk menyatakan cintanya kepada gadis yang disukainya. Namun setelah menyatakan cintanya, Harta malah mendapat perlakuan yang tragis dari gadis yang ia sukai. Sebut saja namanya Mona. Gue juga sih. Aku alergi banget sama bunga, jadi bisa tolong dibuang nggak bunganya? Bunganya bagus banget, aku suka banget nih bunganya. Wangi. Cantik sih, tapi sungguh kasihan sekali si Harta ditolak wanita itu. Lalu untuk menghibur sahabatnya itu, Angga dan Chris mengajak Harta untuk minum minuman beralkohol. Dan akhirnya mereka pun mabuk. Dan kehidupan yang jelas. Dan esok harinya mereka tidak sadar dan tiba-tiba terbangun di tengah pedalaman hutan di Kalimantan. Si Chris yang pertama kali bangun langsung menyadari bahwa mereka saat itu sedang berada di atas sebuah perahu kecil. Gimana nih? Bro. Tak lama kemudian mereka bertiga mendarat dan sialnya Harta dan Angga dikagetkan ada seekor binatang. Angga seketika langsung melempar binatang tersebut dengan batu. Tapi tak disangka batu itu malah mengenai orang yang tak dikenal. Orang yang belum dikenal itu adalah orang Dayak. Dan akhirnya mereka pun ditangkap dan dibawa ke sebuah kampung. Di sini mereka bertiga baru menyadari kalau mereka telah nyasar di Pulau Kalimantan. Harta meminta kepada kepala adat untuk menolong mereka untuk kembali ke Jakarta. Orang-orang menyebut tanah kami tanah Borneo. Pak, serius Pak? Waduh, tolong bantu kami ya Pak. Kami cuma pengen pulang ke Jakarta Pak. Tolong Pak. Baiklah, akan saya pikirkan. Scene berganti di mana Harta dan Angga berniat untuk kabur karena mereka terlihat ketakutan di sini. Beda dengan si Chris yang terlihat sedang sibuk menghidupkan api untuk membakar singkong. Tapi sialnya apinya malah membesar dan menyebabkan rumah menjadi terbakar. Dan karena kejadian inilah mereka harus bertanggung jawab untuk memperbaiki rumah tersebut. Yang memperbaiki rumah yang sudah kalian rusak. Kalau kalian main pulang saja. Kemudian malamnya mereka diantar oleh seorang bocah ke tempat istirahat. Angga yang mengeluh karena tidak mau memperbaiki rumah, maka ia mengajak Harta untuk kabur. Tetapi Harta tidak memperdulikan ajakan Angga karena dia sudah lelah ingin istirahat. Hah? Udah gue mau tidur nih, capek gue. Tidur. Sana. Udah. Sorry. Scene berganti di mana mereka sedang kabur melarikan diri. Di tengah pelariannya, Angga tiba-tiba berhenti untuk buang air kecil. Di sini Angga terkejut karena alat kelaminnya hilang. Dan begitu juga alat kelamin si Harta dan si Chris. Pipis. Lah, jadi kabur nih. Daripada kencing batu. Tapi ternyata mereka hanya mimpi. Meski hanya mimpi, tapi mereka tetap saja ketakutan. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap tinggal dan memperbaiki rumah yang sudah kebakar. Selanjutnya si bocah yang bernama Arona mengajak mereka ke sungai. Arona menyuruh mereka untuk mandi dan mereka pun mau aja disuruh oleh Arona. Kalian bau, jadi kalian butuh mandi. Setelah mereka selesai mandi, si Chris tersadar kalau baju mereka hilang. Terpaksalah mereka pulang dengan tanpa mengenakan baju. Ada, tadi tak gantung situ kok. Sesampainya mereka di dusun, tanpa sengaja si Harta terpukau melihat gadis yang sangat cantik. Karena mereka ceroboh saat berjalan, lalu mereka terjatuh dan membuat kaki si Harta terluka.
Kemudian Harta diobati oleh si gadis cantik ini, sebut saja namanya Riana. Riana adalah anak dari si kepala adat dan disinilah Harta merasakan jatuh cinta lagi. Jatuh cinta lagi loh. Angga dan Chris juga terlihat sudah merasa terbiasa di kampung ini. Selanjutnya scene berganti, ada seorang pengusaha kaya raya, dia bernama Pak Handoyo. Maksud dan tujuan Handoyo ini ingin membeli desa ini dengan alasan akan dibangun sekolahan. Namun si kepala adat menolaknya mentah-mentah dan mengusir Handoyo. Aku butuh tanah tersebut untuk membangun sekolah dan asrama. Kami tidak akan pernah memperjualbelikan tanah leluhur kami. Hamzah yang berpendapat lain dengan ketua adat lalu diam-diam menemui Handoyo di jalan. Hamzah merencanakan sesuatu dan bersengkongkol dengan Handoyo. Kemudian Hamzah mengajak Harta dan yang lainnya ke suatu tempat di mana Handoyo tinggal. Kamu ikut saya. Ayo. Di sini Handoyo menawarkan jasa kepada Angga, Harta, dan Chris. Akan tetapi dengan syarat mereka harus menculik Riana. Jika mereka mau melakukannya, Handoyo akan membantu mereka untuk pulang ke Jakarta. Karena Angga dan Chris ingin segera pulang ke Jakarta, maka mereka setuju dengan tawaran Pak Handoyo. Apalagi mereka ingin cepat-cepat lulus kuliah. Akan tetapi si Harta tidak setuju dengan rencana tersebut, apalagi rencana menculik gadis idamannya. Karena Angga dan Chris memaksa terus si Harta, maka terpaksa ia melakukannya. Selanjutnya Harta dengan terpaksa memancing Riana dengan mengajak Riana pergi ke suatu tempat. Di sisi lain Arona melihat Harta dan Riana pergi, si Arona curiga dengan Harta. Sudah cukup jauh mereka berjalan di tengah hutan, lalu di sini Riana disekap oleh anak buahnya Handoyo. Beruntung si Arona bersama dengan warga desa menggagalkan penculikan ini. Cepat lepaskan. Angga dan juga Chris pun akhirnya ditangkap. Kepala adat dan yang lainnya kini telah kecewa dengan Angga, Harta, dan juga Chris. Beruntung mereka tidak diapa-apakan, mereka hanya diusir dari kampung ini. Kalian boleh pergi dari sini. Saya tidak mau lagi melihat muka kalian. Dan akhirnya mereka pun pulang ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Harta terlihat sangat kecewa sekali dengan kedua sahabatnya, lantaran kejadian waktu di Kalimantan. Angga dan Harta sempat adu mulut saling menyalahkan. Gue temenan sama lo, hidup gue bakal hancur. Tapi jangan pernah lo tinggalin sahabat lo. Kini Harta terlihat sangat murung. Masih terasa berat meninggalkan perawan Kalimantannya itu si Riana. Untuk mengobati rasa rindunya lalu si Harta membuka rekaman video semasa di Kalimantan. Chrislah yang mengabadikan momen-momen mereka di Kalimantan. Dan sangat kebetulan sekali ada rekaman pembicaraan antara Handoyo dan Hamzah. Sekarang Harta menjadi tahu rencana jahatnya Handoyo. Scene berganti yang dimana Chris dan Angga sangat bahagia karena mereka lulus kuliah. Dan tak lama kemudian Harta datang, dia meminta bantuan kepada Chris dan Angga. Gue butuh bantuan lo berdua. Singkat cerita, tiga sahabat ini kembali lagi ke Kalimantan. Mereka menunjukkan bukti bahwa Hamzah dan Handoyo saling kerjasama, namun kepala adat tidak percaya dengan bukti tersebut. Di sisi lain Riana dalam bahaya, dia diculik oleh anak buahnya Handoyo. Beruntung Arona melihat kejadian tersebut, kemudian Arona langsung melaporkannya. Kuncinya ada pada Hamzah, kita harus cari dia. Scene berganti di mana Riana disekap, dan kini Riana pun menjadi tahu rencana jahatnya Handoyo. Di sisi lain warga desa telah sampai di mana Riana disekap. Mereka warga langsung menyerang anak buahnya Handoyo. Begitu juga Handoyo dengan mudah dilumpuhkan. Syukurlah Riana selamat, dan akhirnya Harta kembali lagi bertemu dengan Riana si perawan Kalimantan. Esok paginya, mereka bertiga akan kembali pulang ke Jakarta. Namun sebelum itu, si Harta berpamitan dengan Riana. Riana terlihat gak rela akan kepergiannya Harta. Karena kalau saya pergi. Baiklah, terima kasih sudah menonton video sampai akhir.
Dan mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam merangkum alur cerita film ini. Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya.